Bicara soal kemudahan dari mengajukan kredit kepemilikan rumah, khususnya di masa pandemi ini lewat sistem digital. Nah, langsung aja nih kita akan mengulas lebih lengkap dalam sesi dialog Invest Time Week CNBC Indonesia yang membahas ngajuin KPR online. Gimana sih caranya ya? Ini langsung aja nih bersama narasumber ahlinya, pemimpin divisi penjualan BNI, F. Rizal. Nih, selamat malam. Ini Pak F. Rizal, sangat akrab kita sapa dengan Pak Polo ya. Ini selamat malam Pak Polo, kabar sehat Pak? Ya, selamat malam Mas Daniel, selamat malam pemirsa CNBC, salam sehat selalu. Ya, sehat-sehat selalu Pak Polo. Nah, ini langsung aja nih kita ke inti dari topiknya. Ini berbagai stimulus sektor properti yang membuat saat ini disebut momen tepat membeli rumah itu bagaimana sih maksudnya Pak? Dan apa sih yang bisa kita manfaatkan? Benar sekali Mas Daniel, memang Mhm. seiring dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini saat ini ya, di Indonesia juga sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dan di sini pemerintah pun telah mengeluarkan stimulus-stimulus di berbagai sektor industri guna mendorong keberlangsungan perekonomian serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini termasuk stimulus dalam industri properti. Antara Mhm. lain di sini adalah penurunan suku bunga BI sependek repo rate sampai dengan 3,5%, kebijakan Mhm. insentif pajak pertambahan nilai PPN 10% bagi rumah dan apartemen dengan harga yang kurang dari 2 miliar. Nah, ini Mhm. berlaku sampai dengan bulan Agustus ini. Juga pelonggaran LTV, loan to value, pembiayaan properti sampai dengan 100%. Mas Daniel, saat ini Ya. regulator telah memberikan pelonggaran pembiayaan KPR bagi bank hingga 100% dari nilai properti. Artinya Mhm. di sini, bank diperbolehkan membiayai properti dengan DP 0%. Namun tentunya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang lebih baik tentunya. Nah, di sini BNI sendiri menerapkan pembiayaan KPR dengan DP 0% kepada segmen dengan low risk profile, diantaranya nasabah yang sudah berpayroll di BNI, pegawai BUMN, BHMN, BUMD, lembaga tinggi pemerintah seperti ASN, TNI Polri. Nah, di sini juga regulator untuk tujuan pembelian properti baru di developer yang telah bekerja sama dengan BNI. Ini juga berlaku untuk rumah baru dan juga dengan rumah second. Nah, Mhm. dengan banyaknya stimulus yang diberikan pemerintah saat ini, maka saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli properti. Sehingga ketika nanti ekonomi berangsur-angsur pulih ini, maka harga properti pun akan kembali normal, bahkan lebih meningkat. Demikian Mas Daniel. Mhm, baik, berarti momen yang tepatnya ini karena stimulus-stimulusnya udah banyak, kemudian, suku bunga daripada Bank Indonesia pun juga dikatakan rendah gitu ya, Pak Polo tadi sempat menjelaskan. Nah, ini terhadap, secara teknis gitu, Pak Polo, terhadap, level daripada bunga KPR kalau kita hubungkan dengan, rendahnya suku bunga acuan Bank Indonesia itu sebenarnya pengaruhnya apa sih, Pak, secara teknisnya begitu? Terima kasih Mas Daniel, benar Mhm. sekali, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di sini rendahnya suku bunga acuan BI terhadap level bunga KPR ini memang kerap dijadikan acuan untuk menetapkan suku bunga KPR yang diimplementasikan oleh perbankan sesuai dengan strategi masing-masing. Nah, di sini penurunan suku bunga BI ini juga dijadikan acuan BNI dalam memberikan suku bunga promo. Di sini Mhm. kami menyesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan nasabah kami. Antara lain, kami membagi beberapa tiering suku bunga sesuai dengan pasar. Yang pertama di BNI sekarang berlaku suku bunga 4,75 efektif fix 2 tahun pertama dan 6,75 di tahun ketiga. Nah, Mhm. juga kami juga memperlakukan keinginan pasar di sini ada yang ingin untuk 5 tahun ke depannya itu adalah suku bunganya 6,75 fix 2 tahun pertama dan 7,75 efektif fix tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Artinya ini Baik. nasabah menyesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Nah, yang ketiga,
suku bunga 8,75 efektif fix 5 tahun pertama. Jadi 5 tahun pertama itu si nasabahnya membayar 875 dan 1075 efektif fix tahun ke-6 sampai ke-10. Jadi di sini kita berikan pilihan kepada calon debitur di mana sih kemampuan atau nyamannya di mana sih. Nah, dengan suku bunga fix mulai dari 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun ini, maka nasabah dapat menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk mencicil dalam jangka waktu kredit yang mereka inginkan. Baik, Demikian Mas Daniel. Nah, ini baik. juga selain khusus pembelian properti developer yang PKS artinya yang sudah bekerja sama dan terpilih di BNI, customer juga mendapatkan diskon biaya provisi sampai dengan 50% dan bebas biaya administrasi. Menarik kan? Pak, ini terkait dengan Betul. keunggulan daripada KPR online dibandingkan dengan konvensional ini apa ini Pak? Langsung untuk Sobat Cuan penjelasannya. Jadi di sini, uh, kalau yang KPR online ini dibandingkan dengan KPR konvensional, apa sih bedanya? Kan sering orang bertanya. Sebenarnya keunggulan KPR online ini tentunya tidak adanya keterikatan waktu dari si calon debitur. Memiliki jangkauan yang sangat luas serta mudah dilakukan karena pengajuannya secara online. Ini dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor BNI. Nah, Mhm. sepanjang dapat terhubung dengan jaringan internet, mereka bisa melakukan. Di sini kan ada nasabah, calon nasabah itu yang mungkin dalam tanda kutip tinggalnya jauh sekali atau kegiatannya jauh sekali dari kantor-kantor layanan kami. Nah, mereka ada keberatan untuk pergi. Nah, dengan adanya KPR online ini, mereka bisa mengakses ini dan ini bisa ditindaklanjuti langsung oleh petugas BNI. Nah, di sini Mas Daniel perlu saya sampaikan bahwa sejak tahun 2019, BNI telah memiliki channel pengajuan Baik. KPR secara online yang berbasis dengan website yang disebut dengan e-form BNI Gria. Begitu Mas Daniel. Baik. Nah, ini kalau sudah tahu perbandingannya antara yang konvensional dan juga online, ini langkah-langkahnya sulit nggak sih Pak Efrizal untuk mengajukan KPR online dan durasi approval KPR ini dari pihak BNI Gria itu diperkirakan berapa lama tuh Pak? Oke, Mhm. sebenarnya ini sangat mudah ya. Langkah-langkah mengajukan KPR online ini dan durasi approval KPR-nya dari pihak BNI Gria ini hanya dengan debitur dapat mengisi formulir pengajuan online BNI Gria yang dapat diakses melalui mobile banking BNI. Ini terhadap nasabah yang telah mempunyai mobile banking ya, artinya telah menabung di BNI dan mengaktifkan mobile banking. Juga selain itu bisa mengunjungi website BNI www.bni.co.id. Nah, di bagian aplikasi digital atau melalui link https://bit.ly e-form BNI Gria. Kapan saja dan di mana saja. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bisa diakses di mana saja. Mhm. Walaupun calon debitur ini jauh, dalam tanda kutip mungkin di pedalaman atau minimal ada jaringan internet deh. Nah, ini bisa diakses. Nah, Baik. setelah pengisian aplikasi lengkap ya dalam artian lengkap di sini, disubmit, maka pemohon akan mendapatkan notifikasi langsung melalui emailnya dan setelah itu akan langsung real time segera dihubungi oleh petugas BNI untuk proses lebih lanjut. Nah, artinya cukup cepat kan? Nah, di Mhm. sini Mas Daniel, kami telah memberikan SLA-nya yaitu proses pengajuan BNI Gria ini baik yang online maupun yang konvensional itu sebenarnya 7 hari kerja sejak dokumen lengkap diberikan kepada BNI. Namun Baik. di sini kadang-kadang dokumen lengkap ini artinya dokumen yang mandatori itu harus kita dapatkan tentunya biar proses bisa Mhm. lebih lanjut. Nah, kadang-kadang ada nasabah yang komplain kok lama sih. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa dokumen yang mandatori itu yang belum diserahkan. Jadi kami garansi bahwa dengan dokumen lengkap 7 hari kerja itu sudah bisa approve gitu Mas Daniel.
Baik, hanya 7 hari begitu ya. Kalau dokumennya lengkap itu Iya. sudah bisa approve. Nah ini menarik banget ya ini Pak Efrisal. Kalau kita bandingkan dengan pengajuan KPR yang konvensional misalnya, ini perbedaannya bisa berapa hari begitu Pak? Eh, Sama, Mas. Sebenarnya Mhm, sama. Ketentuan mhm, mengenai baik online maupun konvensional itu bisa terrealisasi dengan 7 hari. mhm. Namun di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan catatan calon debitur itu sudah memberikan dokumen secara lengkap yang Baik. mandatori ya Pak ya, artinya Mhm, seperti NPWP, fotokopi KTP, hal-hal mhm, yang sangat mandatori deh, yang prinsip. Jadi kalau itu sudah lengkap, proses sudah bisa dimulai. Jadi tidak ada perbedaan kok sebenarnya untuk jangka waktu mhm, pemberian kredit baik konvensional maupun mhm. di online gitu Mas Daniel. Baik, ya berarti ini kan yang penting kalau kita lihat dari sisi kemudahannya gitu ya, Pak Efrisal, bahwa Iya. si nasabah atau sobat cuan yang mengajukan ini jadi bisa lebih banyak menghemat waktu ya di kala pandemi dan juga tidak akhirnya harus tatap muka begitu ya ketika mengajukan. Nah, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.